Geger, Firdaus Oyobo, advokat sekaligus kuasa hukum Rasman Arif Nasution, mengaku sedang latihan jadi Ketua Mahkamah Agung usai ia dipecat dari Organisasi Kongres Advokat Indonesia atau KAI. Hal itu pun diungkapkan oleh Firdaus melalui video yang dipostingnya di akun sosial media pribadinya bertempat di gedung DPR RI. Kedatangan Firdaus ke DPR RI selain melaporkan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, ia pun juga melakukan latihan menjadi anggota Komisi 3 DPR RI yang membawahi bidang hukum. Siapa tahu nantinya ia pun akan terpilih menjadi anggota DPR RI pada periode berikutnya. Lantas benarkah Firdaus pun justru membantah bahwa ia tidak dipecat, melainkan ia mengundurkan diri? Dan benarkah Firdaus pun sudah meminta maaf kepada beberapa pihak terkait aksinya naik ke atas meja di ruang Pengadilan Negeri Jakarta Utara baru-baru ini? Seperti apa pula pernyataan pihak KAI ketika menanggapi pernyataan Firdaus yang menyatakan mundur dari KAI dan bukan dipecat? Benarkah Rasman Arif Nasution juga dipecat dari KAI? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Firdaus Oyobo sebut dirinya sedang latihan menjadi Ketua Mahkamah Agung usai dirinya dipecat dari Kongres Advokat Indonesia atau KAI. Hal itu pun diungkapkan Firdaus melalui akun sosial media pribadinya saat Firdaus mendatangi gedung DPR RI kemarin, Senin 10 Februari 2025, guna melaporkan hakim yang memimpin sidang kliennya Rasman Arif Nasution selaku terdakwa atas laporan polisi Hotman Paris beberapa waktu lalu. Selain itu, Firdaus pun juga mengaku jika ia berada di DPR RI sekalian latihan untuk menjadi anggota DPR RI Komisi 3 sebagai persiapannya untuk membenahi hukum di Indonesia ketika suatu saat nanti ia pun menjadi anggota DPR RI. Kedatangan saya ke MA itu saya lagi magang, latihan jadi ketua MA karena saya persiapan mencatin hakim yang nggak benar, mencatin pegawai pengadilan yang nggak benar. Saya lagi latihan, jadi saya magang ke MA tadi sebentar, latihan untuk menjadi ketua Mahkamah Agung ya. Mudah-mudahan saya di masa yang akan datang bisa menjadi ketua Mahkamah Agung dan akan saya pecat hakim-hakim yang nggak benar dan akan saya habisi semua hakim-hakim dan pejabat-pejabat yang nggak benar. Dan kedatangan saya ke DPR ini saya latihan menjadi anggota DPR RI Komisi 3. Baru latihan ya. Karena persiapan untuk membenahi hukum di Indonesia. Jadi mudah-mudahan beneran saya akan menjadi anggota DPR RI ke depan. Itu aja. Dan selain itu ada kabar gembira nih. Ada kabar gembira ya. Ada kabar gembira. Siap-siap aja Hotman. Hotman, siap-siap aja kau. Pasti kau kaget. Pasti kau kaget, ya. Bener nggak? Bener. Oke. Dalam perjalanannya kemarin melaporkan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara ke Komisi Yudisial, Firdaus pun juga mengungkapkan bahwa ia sudah mengundurkan diri lebih dulu dari KAI sebelum dipecat, tepatnya 6 bulan yang lalu. Menurutnya, organisasi advokat KAI tidaklah profesional, tidak melindungi anggota advokatnya sendiri. Firdaus pun kemudian mempertanyakan prosedur dari KAI memberhentikannya yang tanpa adanya pemanggilan terhadap dirinya dan dilakukan pemeriksaan oleh Dewan Kode Etik Profesi sebelum memecatnya, melainkan dipecat karena adanya intervensi berupa desakan. Tidak diberhentikan. Dalil mereka saya diberhentikan, tapi dalil saya mengundurkan diri secara terhormat. Karena 6 bulan sebelum saya diberhentikan hari ini katanya, saya sudah mengundurkan diri pada bulan 2. Saya mengundurkan diri, tapi saya dilarang oleh anggota grup. Termasuk saya bicara pada Pak Anwar. Saya sudah mengundurkan diri karena saya tidak profesional Kongres Advokat Indonesia. Gitu. Jadi hari ini kalau saya dibilang dipecat secara tidak hormat,
Memangnya saya polisi? Ada pecat tidak terhormat. Bagaimana cara pecat tidak terhormat? Ada SOP-nya. Ada yang namanya kode etik, ya kan, Dewan Etik harus turun memeriksa saya. Tidak liar seperti itu. Kalau organisasi di bawah liar begini, kabur anggotanya. Besok pindah, Pak. Ada 70 lebih anggota organisasi advokat sekarang ini. Ada 70 lebih perhimpunan advokat dan perkumpulan advokat. Kalau KAI tidak profesional, kabur, pindah semua, percaya sama saya. Kata ketua saya, ketua DPD, katanya saya sebenarnya tidak menginginkan itu, tapi desakan dari kawan-kawan DPD, kata dengan DPP. Kok desakan? Profesional nggak perlu desakan, hukum itu tidak boleh diintervensi. Sesuai dengan rule-nya, Undang-Undang Advokat mengatakan bahwa kalau ada kesalahan advokat harus diperiksa di DKPP. Ya, Dewan Kode Etik Profesi. Gitu. Jadi artinya di sinilah ketidakprofesionalan memimpin organisasi. Gitu loh. Kok ada organisasi kayak gini gitu? Ini organisasi profesi loh, organisasi terhormat, Officium Nobile. Firdaus Oyuwobo tampaknya tidak merasa risau dengan pemecatan dirinya oleh organisasi KAI. Pasalnya, ia pun mengungkap bahwa beberapa jam pasca ia dipecat oleh KAI, ia pun diminta oleh 7 organisasi advokat lainnya untuk bergabung dan ditawarkan posisi yang cukup tajir dalam organisasi. Dan kini, menurut pengakuannya, ia pun sudah terdaftar dalam suatu organisasi advokat yang baru, yaitu Feradi WPI. Dapat kabarnya jam 8 malam, jam 5 subuh saya ditelepon oleh 3 organisasi advokat untuk bergabung dan ditawari menjadi pengurus, pimpinan daerah, bahkan saya ditawarkan jadi ketum. Lalu jam 8 pagi tadi, saya ditawarkan oleh 4 organisasi advokat. Bang, ke kami aja bang. Apa alasan kamu ngajak saya? Ya karena abang berani, karena abang cerdas, karena abang, ya udah. Gitu. Termasuk Bang Egy Sujana. Meminta saya. Saya bilang saya nggak bisa mengkhianati. Karena saya sudah berbicara sama Feradi WPI, dengan ketua umumnya Andi SHSkom Mkom. Jadi saya bilang, saudara Andi, saya dengan Anda aja. Terkait aksi Firdaus Oyuwobo melompat ke atas meja di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara, meski sebelumnya dinilainya adalah sah-sah saja karena demi membela klien. Namun kemarin ia pun akhirnya meminta maaf. Firdaus selain meminta maaf kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, ia pun juga meminta maaf kepada Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, bahkan kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Namun, menurut Firdaus, tindakannya saat naik ke atas meja di dalam ruang sidang tidak perlu dibesar-besarkan. Karena itu, aksi yang bersifat spontanitas hendak memisahkan Rasman dari oknum kejaksaan yang menurut Firdaus menganiaya kliennya. Kongres Advokat Indonesia, khususnya Ketua Umum, saya terima kasih selama ini telah mempercayai saya sebagai anggota Kongres Advokat Indonesia sudah 9 tahun. Saya juga minta maaf kepada Ketua Pengadilan Jakarta Utara, minta maaf juga kepada Komisi Yudisial, minta maaf juga kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung, Bapak Kepala Kejaksaan Republik Indonesia, dan khususnya saya meminta maaf kepada Bapak Yang Mulia Presiden Republik Indonesia Jenderal Haji Prabowo Subianto. Kalau untuk melompat di atas meja, saya sudah berkali-kali minta maaf kepada Ketua Pengadilan Jakarta Utara. Kan saya bilang, saya tidak sengaja, saya hilaf. Orang di samping saya aja pada nggak ngelihat saya naik. Saya megang handphone begini loh. Kondisi satu lagi tangan saya nunjuk begini. Karena jaksa mau menganiaya klien saya dan karyawan pengadilan mau menganiaya klien saya. Tahu-tahu saya udah loncat ke atas. Ditegur jaksa baru saya sadar, oh iya ya. Saya langsung, sifatnya sebentar kok, nggak ada nginjak-nginjak. Loncat tuh, turun lagi. Kalau nginjek-nginjek tuh begini nih, gitu. Ya baru saya begini, turun lagi. Spontan. Kalau saya sengaja, ya saya loncat lagi dong. Ribut di situ. Saya nggak ada niat ribut, cuma mau memisahkan. Gitu. Dan beberapa kali film kan, video itu kan, saya memisahkan. Nggak ada saya cuap-cuap nih, menjaga Bang Rasman sebagai klien saya. Dari bantahan Firdaus Oyuwobo terkait dirinya yang sudah mengundurkan diri dari KAI dan bukan dipecat. Lantas benarkah pihak KAI membantah pernyataan Firdaus tersebut? Selamat untuk intensifikasi karena sudah mencapai 3
Kabar dipecatnya Firdaus Oyowo dari Kongres Advokat Indonesia diungkap oleh Wakil Presiden Kongres Advokat Indonesia, Petrus Balapationa. Ia pun mengungkapkan bahwa KAI memang telah memecat Firdaus sebagai anggota dan telah bersurat kepada Mahkamah Agung agar mencabut acara sumpahnya melalui Pengadilan Tinggi Banten. Diakui pula bahwa KAI belum pernah menerima surat pengunduran diri dari Firdaus Oyowo, mengingat sebelumnya ia pun mengatakan bahwa dirinya telah mengundurkan diri dari KAI. Lantas apa pertimbangan Dewan Pimpinan Pusat KAI untuk memberhentikan Firdaus dari keanggotaan KAI? Yang secara bulat memutuskan supaya DPP KAI bersurat kepada Mahkamah Agung supaya Mahkamah Agung mencabut berita acara sumpahnya melalui Pengadilan Tinggi Banten karena dia dilantik di Pengadilan Tinggi Banten. SK pemecatannya sudah saya kirim tadi sama rekomendasinya bisa dibaca di situ. Tetapi ini bukan keputusan yang tiba-tiba karena ini kan sudah viral dan merugikan Kongres Advokat Indonesia dan wibawa pengadilan atau wibawa ruang persidangan itu sendiri. Rapatnya tanggal 8 Februari, pemecatan kemarin tanggal 9. Di surat SK pemecatannya ada itu. Tapi tadi Bang Firdaus baru bilang dia itu tidak dipecat tapi mengundurkan diri, Bang. Oh enggak, setelah kita pecat baru dia mengundurkan diri, itu nggak masalah ya. Tetapi sebelum dia mengundurkan diri itu kami sudah lebih dahulu memecat karena dia tidak pernah mengajukan permohonan pengunduran diri dari Kongres Advokat Indonesia. Karena dia anggota dari KAI, maka KAI memutuskan untuk memecat. Kalau dia menyatakan mengundurkan diri, tidak pernah ada surat permohonan pengunduran diri kepada DPP KAI. Dia sudah merugikan advokat, merugikan kita semua, dan apalagi marwah pengadilan sudah diinjak-injak. Diungkapkan pula oleh Petrus bahwa selang beberapa jam usai dipecat dari KAI, dari postingan Firdaus yang dilihatnya di sosial media, terlihat bahwa Firdaus mengaku sudah menjadi anggota dari organisasi advokat yang lain, yaitu Fradi WPI. Menurut pernyataan Petrus, organisasi advokat ini pun baru beranggotakan 2 orang advokat, dan Firdaus adalah anggota nomor 2, di mana kantornya pun berlokasi jauh, yaitu di Ambarawa. Pemecatan, maka dia sekarang pindah ke organisasi namanya Forum Warung Para Advokat. Forum Warung Para Advokat itu. Dia anggota nomor 2 itu di postingannya itu. Baru 2 anggota, Bang. Iya, di suratnya, dan organisasi itu kantornya di Ambarawa sana. Oh, oke. Bisa dilihat di kartu anggotanya itu. Tapi tadi intinya Mahkamah Agung juga sudah secara dari humasnya menyampaikan ya Pak Subandi bahwa mendukung pemecatan, dan Mahkamah Agung akan bersikap karena tadi sebelum acara pembukaan itu kan saya juga sempat ketemu humas Mahkamah Agung. Beliau mengatakan mendukung sikap KAI yang memecat ini, dan Mahkamah Agung akan bersikap besok ya. Mengejutkan, Wakil Presiden Kongres Advokat Indonesia menyebutkan bahwa DPP KAI belum menerima surat pengunduran diri dari Firdaus Oyowo. Lantas, seperti apakah respon Rasman Nasution atas dipecatnya Firdaus dari KAI? Benarkah Rasman pun akan menempuh dengan langkah hukum? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan.
Rasman Arif Nasution menyayangkan langkah KAI yang memecat Firdaus Oyuwobo selaku kuasa hukumnya sebagai anggota tanpa ada pemanggilan terlebih dahulu dari Dewan Kehormatan untuk dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Langkah KAI tersebut dituding oleh Rasman sebagai langkah yang gegabah dan seperti mengulang lagi langkah yang ditempuh oleh KAI terhadap dirinya dulu, memecat tanpa dipanggil untuk diperiksa Dewan Kehormatan. Kecewa dengan langkah KAI tersebut, Rasman mengaku akan menempuh langkah hukum, bahkan akan melaporkan pengurus KAI juga Petrus Balapationa, termasuk soal tudingan sebelumnya terhadap dirinya, di mana Rasman menggunakan ijazah sarjana hukum palsu. Rasman pun menuding jika pengurus KAI saat ini tidak suka dengan karakter advokat yang mau berkembang dan saling bersaing, sehingga dipecat secara tiba-tiba. Saya ingin pertama menyampaikan bahwa saya sangat prihatin. Lagi-lagi KAI ya, yang dipimpin Saudari Siti Jamaliah Lubis dan Apollos Jarabonga gegabah. Dulu saya tidak diperiksa, sama sekali tidak diperiksa oleh Dewan Kehormatan. Tiba-tiba keluar pemberhentian. Padahal saya sudah mundur karena saya sudah nggak nyaman di sana. Kemudian saya juga melihat bahwa selalu ada oknum-oknum di KAI itu yang tidak suka dengan orang yang berkembang, yang diduga tidak sanggup bersaing. Padahal dia yang memang tidak dikenal. Mungkin dia juga orang yang tidak mampu sehingga tidak dilirik oleh masyarakat dan media. Nah, karena itu saya menyayangkan kok kalian masih lakukan itu gitu. Kasus saya dilaporin lagi saya ijazah palsu. 1 minggu sebelumnya mereka cabut laporannya, tapi sudah buat laporan. Kalau begini cara kalian kepada Saudara Firdaus, maka saya akan laporkan. Saya akan segera laporkan. Tadi saya menahan diri. Saya akan laporkan Siti Jamaliah, Apollos dan orang-orang termasuk Petrus Balapationa yang mengatakan pernah di satu media mengatakan dia bahwa saya dikatakan ijazah palsu. Itu sudah SP3. Tapi ternyata DPP KAI belum menyadari dan mengoreksi dirinya. Kalian bukan hebat DPP KAI. Emang kalian siapa? Ya. Untuk membeli ya, lelang saja untuk Pak Indra Sanul Lubis. Berat. Saya yang didorong-dorong, saya tunjuk tangan. Saya harus bayar itu 40 juta. Foto itu masih saya simpan. Kalau hidup Bang Indra Sanul Lubis, gak akan seperti ini DPP KAI ya Dinda. Kenapa? Karena beliau orangnya gentle. Jadi untuk Firdaus, saya merespon, menyayangkan. Kami baru merespon kemarin. Dan dia sudah bilang, Bang saya ini, lihat aja, Adinda pasti dipecat. Enggak, nanti saya dipanggil pemeriksa, diperiksa Bang. Enggak, benar kan? Belum pernah diperiksa kan? Ternyata sudah diberhentiin. Dan kalian jangan lupa, banyak yang menampung dia ini. Sudah 7 organisasi advokat menawarkan diri sudah. Sama dengan saya dulu 3, dia 7. Dilihat dong, didengar dong dari anggota, masa nggak belajar? Dan saya menyayangkan dan jangan takut, jangan gentar. Tapi karena kalian ceroboh yang kedua kali terhadap anggota kalian, maka saya akan laporkan sebagai laporan balik terhadap apa yang kalian lakukan kepada saya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.